hasil survei internet Indonesia dilakukan dengan bekerja sama dengan sebuah lembaga survei yang disebut Indonesia Survey Center. Next. Sedikit perihal mengenai survei Indonesia Survey Center, merupakan lembaga survei yang sudah lama berdiri dan digunakan oleh berbagai pihak, sehingga dapat kita melalui proses seleksi, kita pilih Indonesia Survey Center. Next. Pendahuluan, saat ini peran internet semakin penting. Kecenderungan internet telah bergerak menjadi kebutuhan pokok bagi setiap orang, dan juga pengguna internet di seluruh dunia, baik mobile maupun fix, terus-menerus mengalami kenaikan. Begitu juga di Indonesia, kami yakin mengalami kenaikan, dan kita ingin mengetahui seberapa kenaikan itu akan ada dari tahun per tahun. Hasil survei kami di tahun 2018 sebelumnya, yaitu terakhir data survei kami adalah pengguna internet Indonesia berjumlah 171 juta jiwa, naik 27,9 juta jiwa dari sebelumnya. Nah, diprediksi pada tahun ini kita akan terus mengalami kenaikan sejalan dengan telah dikelarnya berbagai infrastruktur, termasuk jaringan Palapa, Ring, dan sebagainya. Next. Parameter survei akan ini kita suka sebut ya, parameter survei dari mana aja, banyak internet, perilaku pengguna internet, dan juga parameter usia. Tadi seperti yang Pak Ramli sampaikan, bahwa memang kita belum sampai ke 6 tahun nih Pak, kita survei respondennya, tapi kita sudah set di sekitar 10 tahun. Nah, mudah-mudahan di tahun depan parameter ini akan kita perbaiki sehingga kita bisa menjangkau yang lebih muda dari 10 tahun, seperti tadi disampaikan, mulai dari 6 tahun. Next. Metode survei, teknik sampling, kita lakukan probability sampling, multi-stage random sampling, varian area random sampling, dengan jumlah sampel lebih daripada tahun lalu. Saat ini kami menggunakan 7.000 sampel, ya, dengan tingkat akurasi, tingkat kesalahan mencapai 1,27% dan level of confidence 96%. Pengumpulan data dilakukan dengan interview atau wawancara dengan bantuan kuesioner. Nah, rentang survei ini baru bisa kami lakukan di bulan Juni 2020 karena pada saat kita mau melakukan di Q1 kita tertimpa pandemi sehingga banyak perizinan dan sebagainya tidak bisa kita dapatkan. Biasanya survei tahunan ABDI, pengambilan data kita lakukan di kuartal 1 tahun sesudahnya. Contoh tahun 2018 kita lakukan di Q1 2019. Namun tahun ini kita mengalami kendala tersebut sehingga baru bisa kita lakukan di Q2 tahun 2020. Next. Sebaran jumlah sampel dari 7.000 sebaran tersebut kami sebar ke seluruh provinsi dan ibu kota provinsi di seluruh Indonesia sesuai dengan sebaran penduduk sesuai dengan prediksi dari angka BPS. Next. Jenis kelamin menurut BPS ada 49,8% laki-laki dan 50,2% wanita atau perempuan. Begitupun juga dari survei responden kami, dari responden survei kami kurang lebih menunjukkan angka yang sama, 49% laki-laki dan 51% wanita. Next. Usia, sebelah kiri adalah BPS, proyeksi BPS tahun 2019, dan sebelah kanan adalah distribusi usia responden kami. Next. Begitu juga tingkat pendidikan, ya. Dari data BPS Februari 2019 adalah seperti ini. Dan next. Ini tingkat pendidikan dari hasil
dari responden yang kita lakukan, ya, tidak berfluktuasi antara yang tidak pernah sekolah dan sebagainya, gitu ya. Tapi yang banyak adalah bahkan responden itu dari tingkat pendidikan SMP atau sederajat. Next. Berdasarkan pekerjaan utama, ya, dari BPS adalah kurang lebih distribusinya seperti yang kita lihat di gambar. Next. Nah, ini adalah responden dari yang survei ABGI lakukan. Ya. Banyak pelajar, ya, yang mendominasi responden kita. Next. Pengeluaran per bulan pun kurang lebih yang mayoritas yang dari responden kami adalah kurang dari 1,8 juta. Next. Nah, ini adalah hasil utama dari survei ABGI. Jadi, Oke. Di sini saya pause dulu ya. Nah, di sini kita bisa lihat ya, ternyata kalau kita compare di tahun 2018, penetrasi pengguna internet ini nih hampir lumayan banget ya. Kalau kita lihat nih persentasenya dari total penduduk ya, atau total populasi penduduk Indonesia itu kan di tahun 2018 masih 264,16 juta orang. Kalau sekarang kan kalau nggak salah ya di 2021 itu sudah 270 juta. Nah, dari sini kita bisa lihat ternyata yang melek internet itu sebenarnya udah sangat banyak. Di sini total hasil surveinya diambil 171,17 juta orang. Hampir 64,8%. Jadi artinya kalau kita bisa lihat ini di 2018 saja udah 64 gitu. Nggak menutup kemungkinan di tahun 2020 ya hasil survei yang nanti akan disajikan di sini sama di 2021 nanti itu bisa di atas 70% gitu ya. Kayaknya kalau di sini bisa dikatakan kan 2019 tidak bukan pengguna internet ya. Artinya dia hanya ada 26,3%. Sangat sedikit ya, di bawah 30%. Nah, harusnya kalau secara logika ya, kita yang mengerti internet ini kan sudah banyak. Artinya sudah melek teknologi gitu. Nah, artinya lagi pangsa pasar mereka untuk berwirausaha atau jadi technopreneurship, jadi technopreneur ya, di situ mereka terbuka lebar gitu peluangnya. Nah, sekarang yang jadi tantangan orang-orang kita biasanya itu memang kemauannya itu masih belum banyak yang sadar gitu ya, masih belum yang oh nih ternyata dunia internet ini bisa kita jadiin lahan pengajaran, lahan nyari uang gitu kan, lahan untuk kolaborasi dengan mitra yang kompeten segala macam gitu. Nah, dari sini nanti kita bisa detailkan lagi, kita bisa breakdown lagi bahwa ternyata nih kalau kita ngerti cara baca pasar di internet, orang-orangnya seperti apa, perilakunya seperti apa dari hasil survei yang kita lakukan gitu ya, atau bisa jadi dari hasil survei yang memang masih kalau kita masih hangat lah, katakan udah nggak usang 1 tahun atau 2 tahun yang lalu gitu. Jadi memang kalian usianya masih segini ya, usianya masih berapa Pak Fajar? Masih 17 tahun? 15 tahun, Bu. 15 tahun. 35, Bu. 4 tahun yang lalu. Oh, 4 tahun yang lalu. Oh, berarti sekarang 19 ya. Nah, kan masih muda-muda kan anak karyawan nih ya kalau saya lihat. Oke, pada hadir ya. Reza hadir, Doni Wahyudi hadir. Oke. Oh ya, ini tadi saya dapat info ya
bahwa teman kita ya, salah satu teman kita itu Pak Samsul Kurniawan, ya. Ada yang dekat rumahnya dengan Pak Samsul. Ya, selamat Mang. Ini ya, putra keduanya udah lahir ya katanya hari ini kemarin apa hari ini ya tadi dikabarin. Hari Senin kayaknya, Bu. Senin ya kemarin ya. Iya, katanya lagi siap-siap mau pulang dari rumah sakit ya bilang, jadi belum bisa ngikut perkuliahan dulu gitu. Udah resmi jadi bapak. Gimana, Pak Doni? Bukan Udah saya, resmi jadi Bu. bapak, Pak. Udah jadi bapak-bapak, iya. Putranya udah 2, alhamdulillah ya, Masya Allah banget. Oke, mungkin nanti kita bisa ucapin juga di grup, atau nanti yang mau patungan ya monggo aja gitu, welcome saya gitu ya, kalau ada yang mau kirim paket kado gitu ya, seperti itu. Oke, kita lanjut lagi ya, nanti kita bahas di grup insya Allah. Mungkin Pak Fajar bisa koordinir, Pak Fajar. Siap Pak Fajar ya? Kan, Bu. Oh, oke. Kita lanjut lagi di sini untuk pengajarannya. Nah, kita tujuan belajar statistika itu kan memang bisa mengolah hasil survei, sama juga bisa membaca hasil survei ini nanti dimanfaatkan untuk apa ke depannya. Nah, salah satunya ini yang sudah terimplementasi di dunia di dunia usaha, dunia industri ya, atau DUDI. Ternyata memang internet ini jadi peluang kalian banget gitu. Maksudnya nggak ada kata terlambat untuk kalian coba mau online shop, coba mau apa nih gitu kan, coba saya mau cari mitra dari asosiasi mana nih, saya mau ikut di komunitas tersebut, terus saya kenal orang-orangnya, dari situ saya bisa rangkul gitu, bisa rangkul mereka atau mereka ngerangkul saya gitu. Ini bisa kalian coba. Nah, cara bacanya itu setiap detail yang ada di sini nanti akan terlihat nih, oh ternyata orang Indonesia ini khususnya di Pulau Jawa nanti sukanya apa, lebih dominan usahanya mereka udah kebanyakan ini apa, yang masih jarang ini dunia usahanya dunia usaha apa, nanti bisa kelihatan dari situ. Oke. Saat ini penetrasi pengguna internet Indonesia berjumlah 73,7%, ya, naik dari 64,8% dari tahun 2018. Next, kalau kita gabungkan dengan angka dari BPS, maka populasi Indonesia 2019 proyeksi BPS ada 266 juta, sehingga internet user Indonesia diperkirakan adalah 196,7 juta pengguna, naik dari 171 juta di tahun 2018 dengan penetrasi 73,7%, atau naik sekitar 8,9% atau sekitar 25,5 juta pengguna. Kalau di tahun lalu kita naik 21 juta, dan tahun ini naik kita 25,5 juta. Next. Ini yang 2018 ya. Next. Ya. Jadi kalau kita lihat, kita bandingkan antara 2019 dan 2018, di 2019 penetrasi 73,7%, 2018 64,8%, dengan pengguna 196,7 jiwa dibandingkan 171,1 juta jiwa, naik 8,9%, dan dibandingkan dengan naik 10,12%. Tahun ini kita naik 25,5, ya maaf, di tahun lalu kita naik 27,9 juta, agak sedikit menurun secara absolut. Next. Nah, jadi kita lihat adalah dari kontribusi penetrasi, ya. Next. Ya, Sumatera masih mendominasi dari 22%,
kemudian Jawa paling mendominasi. Nah, di sini kalau kita perhatian lagi ya, gambar hasil surveinya, ternyata yang paling tinggi ini orang-orang yang sering menggunakan internet itu paling tinggi ternyata di Pulau Jawa ya, di pusatnya ya. Kalau kita kan memang lebih berfokus di Pulau Jawa ini kan memang jadi acuan untuk pembangunan yang ada di katakan misalnya di DKI Jakarta itu udah jadi tempat tempat untuk pusat pertumbuhan ya dari dulu sampai sekarang. Nah, yang kedua di sini tetap ya pangsa pasarnya ini tinggi. Yang kedua ini adalah Sumatera, ya orang-orang Sumatera gitu. Artinya baru yang ketiga ini disusul Sulawesi, baru Kalimantan, baru Bali dan Nusa Tenggara, yang terakhir itu Maluku dan Papua. Jadi kalau bisa kita lihat konsepnya mereka, kita bisa lihat konsepnya kita nih di sini. Ternyata kalau kita mau buat sesuatu atau mau jual sesuatu atau menawarkan sesuatu ya, baik jasa ataupun barang dagang gitu ya, ini kalian bisa memfokuskan lebih utamanya itu di Pulau Jawa. Nah itu cara bacanya gitu. Nanti yang kedua baru Sumatera nih masih tinggi nih. Ya kemungkinan kalau saya jual barang-barang ke sana, mereka lebih antusias ketika untuk daya untuk membelinya itu mereka masih kuat gitu. Baru nanti menyusul yang terakhir misalnya terakhir Maluku Papua, kenapa mereka bisa kecil, faktornya banyak atau parameternya banyak di situ. Bisa jadi ternyata di Papua Maluku nih akses internetnya masih sedikit ya, masih sangat jarang ya kan. Kemudian bisa jadi juga orang-orangnya juga belum melek internet. Mungkin ada fasilitasnya, tapi mereka nggak ngerti cara gunainnya. Nah, itu bisa jadi juga tuh jadi faktor. Gitu. Atau misalnya mereka katakan kalaupun bisa akses internet, tapi akses untuk distribusi barangnya agak susah karena medan di lapangan mereka mungkin masih jarang kendaraan transportasi gitu kan. Jadi untuk distribusinya sangat sulit kalau untuk di daerah katakan di Maluku atau di Papua. Jadi faktor-faktor itulah yang nantinya bisa kita pertimbangkan, ternyata kalau saya mau jualan yang ingin cepat pesatnya ternyata lebih bagus di Pulau Jawa sama di Sumatera dulu nih. Nanti baru setelah itu di pulau-pulau lainnya menyusul gitu. Nah itu bisa dilihat dari caranya seperti itu. Oke, Surabaya enggak Bu. Surabaya itu masuknya di Pulau Jawa ya. Pak Rian. Oke, seperti itu ya. Ini salah satu cara bacanya seperti itu. Jadi nih, kita belajar statistika tuh ada untungnya juga gitu, karena kita bisa lebih mengerti apa sih yang lagi tren di luar sana, apa sih biasanya tuh statistika itu memang orang-orang yang berkecimpung di bagian survei, di bagian pendataan, umumnya tuh rata-rata seperti itu. Tujuannya nanti datanya disajikan untuk publik gitu, untuk orang banyak. Nah, kalau udah kita bisa prediksi, ini hasil survei tahun lalu seperti ini, berarti prediksi di survei tahun berikutnya nggak jauh, presentasinya nanti naik sekian atau turun sekian, itu bisa diprediksi. Meskipun angka prediksi itu belum tentu mendekati kebenaran, tapi kan bisa kita pertimbangkan dari MOE-nya tadi ya, atau margin of error-nya. Berapa nih saya bikin rumus-rumusnya gitu. Gitu. Dari 56%, kemudian baru daerah-daerah lain yaitu Bali, Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan Papua. Nah, kita perhatikan bahwa ini adalah kontribusi penetrasi. Next. Kalau kita lihat dari survei yang lalu, maka kontribusi penetrasi kurang lebih berimbang. Namun kalau kita bisa kembali ke slide sebelumnya, tolong. Ya, di Jawa naik sedikit kontribusi penetrasi, tahun ini ada 56,4, next sudahnya, dan sebelumnya 55,7. Nah, next.
Kalau kita lihat per provinsi, maka dari kita lihat di bar kiri adalah 2019 dan di bar kanan ada 2018. Nah, di sini ya, ini ada slide yang menjelaskan bahwa kontribusi penetrasi internet per provinsi, khususnya misalnya ini di wilayah Sumatera ya, dari total penetrasi 2019 sampai 2020 atau Q2. Nah, di sini kalau di wilayah Sumatera dibagi-bagi nih ya per provinsi, ada Provinsi Nanggro Aceh Darussalam, ada Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Jambi, Bangka Belitung, Kepulauan Riau, Lampung, Sumatera Selatan, sama Bengkulu. Nah, kalau kita perhatikan, di sini ada yang memang stagnan atau yang kondisinya ada yang menurun sama naik ya. Nah, di sini cara menyajikan hasil surveinya, katakan kita harus menjelaskan dulu nih, ambil sampelnya berapa banyak ya, katakan 7.000 responden. Kemudian margin of error-nya atau MOE-nya ya, kurang lebih itu 1,27% ya. Jadi rentang hasil surveinya rentang kurang lebih di kalau 100% berarti dikurang 1,27, berarti kalau itu errornya sekian 1,27 berarti kemungkinan peluang benarnya itu adalah 99,73 gitu cara bacanya ya. Berarti dia peluangnya 100% dikurang 1,27% gitu ya, jadi 99,73 di situ. Nah, di sini pertumbuhan kontribusinya ya masing-masing seluruh Indonesia. Nanti dilihat nih, oh ternyata kalau Sumatera Utara dia melambat menjadi 0,5%. Melambatnya kenapa? Cara bacanya gimana nih? Misalnya Sumatera Utara 0,5 berarti dari tadinya 5,8 ya pengguna internetnya, tapi di sini dia jadi PR ya, karena melambat di sini jadi 6,3 misalnya. Berarti dia kurang dia bertambah 0,5, tapi kan di sini bisa dilihatnya 0,5-nya dalam sisi apa? Oh, ternyata dari margin of error dia bisa terhitung di sini gitu. Bisa masuk di sini, maksudnya gitu ya. Dari Provinsi Aceh naik, ya, Sumatera Utara, Oke, Jakarta. coba terusin. Ada dari Sulawesi Selatan. Next. Survei kali ini kita ada data baru, ada data penetrasi di ibu kota ya. Jadi contoh di Banda Aceh, di Medan, yang rata-rata lebih tinggi daripada penetrasi di provinsi yang bersangkutan. Jadi kita lihat beberapa ibu kota bahkan mempunyai penetrasi yang jauh lebih tinggi dari penetrasi nasional. Contoh di Pangkal Pinang dan sebagainya. Jawabannya adalah 8 jam ke atas menjadi mayoritas jawaban. Next. Secara umum, apakah sinyal di tempat Anda sangat baik dan buruk? 71,8% mengatakan baik. Next. Perlu saya sampaikan bahwa data-data perilaku pengguna internet ini tersedia untuk setiap provinsi dan ibu kota provinsi. Nah, data yang kita tampilkan di sini adalah data nasional. Karena kalau kita paparkan setiap provinsi dan ibu kota provinsi, tentu akan makan waktu yang cukup lama. Kembali kepada data pribadi, apakah ini adalah persepsi, kembali saya sampaikan ini adalah persepsi pengguna. Bahwa persepsi pengguna, data pribadi itu dirasa aman. 57,8% menyatakan aman. Next. Ini pun juga begitu. Ini adalah pengalaman user. Perangkat apa saja yang Anda gunakan pernah terkena virus. 66% yakin tidak pernah terkena virus. Namun sebenarnya itu adalah persepsi pengguna. 9% itu
mengatakan kena virus di laptop, dan 8,7% di smartphone. Pengalaman saat internet perangkat menggunakan merek handphone atau smartphone utama apa yang Anda pakai? Nomor apa saran bagi operator? Walaupun memang data sebelumnya mengatakan bahwa mereka cukup puas dengan signal, namun signal tetap menjadi tujuan utama atau alasan utama untuk kepuasan pelanggan, di mana 27,9% mengatakan menyarankan agar sinyal yang putus. 13,6% musik, 8,9% olahraga, dan Oke, ini ada satu lagi ya poin yang bisa kita ambil kesimpulan. Di sini ada pertanyaan nomor 75, sebutkan apa konten YouTube yang paling sering Anda tonton. Nah, di sini dijelaskan yang paling tertinggi itu ternyata masih film ya. Film ini 16,2%. Nah, kemudian disusul yang kedua ini 13, ini ternyata musik ya. Kemudian baru yang ketiga abu-abu apa nih? Fashion atau olahraga ya. Ini fashion atau olahraga nih kira-kira? Abu-abunya ini ya agak terang. Olahraga ya. Olahraga itu 8,9%. Nah, artinya apa? Kalau kalian nanti katakan misalnya ingin, mungkin ya kalau sekarang ada profesi namanya YouTuber, ada yang namanya profesi digital marketer dan lain-lain gitu. Nah, artinya kalian bisa lihat ya, oh ternyata saya bisa memulai passion saya kalau untuk membuat konten YouTube, bisa mengambil cuplikan film pendek misalnya yang lagi hit saat itu, atau misalnya seputar olahraga ya, misalnya olahraga apa nih, tenis atau volley atau badminton atau sepeda gitu kan. Nanti kalian bisa prediksi di situ kira-kira nanti yang nonton berapa banyak ya, kira-kira nanti yang mengunjungi channel saya berapa orang dalam satu minggu, dalam satu hari, dalam 1 jam, kayak gitu. Terus dari situ nanti kalian bisa daftarkan konten, ads dan lain-lain gitu kan ya, untuk iklan berbayar dan seterusnya. Jadi memang nggak usah kecil apa ya, nggak usah terlalu minder. Oh saya nggak pede nih kalau jadi orang di belakang layar yang sifatnya bisa terkenal di dunia maya, itu nggak apa-apa gitu. Kalau saya selagi masih positif bisa kalian jalanin gitu ya. Misalnya yang suka masak nih, Nurul gitu kan, Nurul pengen bikin konten YouTube seputar masak-masak, itu silahkan gitu kan. Atau misalnya yang suka, kalau misalnya untuk pendidikan mungkin masih jarang ya kalau YouTube. Kalau menurut Pak Fajar gimana kalau konten YouTube tapi isinya tentang pengajaran? Kenapa kalau saya pribadi ya melihatnya ini kurang begitu diminati ya oleh orang-orang gitu untuk cari konten seputar mata pelajaran, mata kuliah. Jadi memang masih sangat sedikit yang belajar itu dari YouTube kalau untuk belajar sehari-hari gitu. Menurut Pak Fajar gimana? Gimana apanya, Bu? Ya, kondisinya nih, katakan cocok nggak sih kalau memang itu disajikan di YouTube gitu? Atau ternyata selain YouTube nih ada yang lebih familiar orang-orang yang bisa mengakses tersebut, apa misalnya website Ruang Guru dan lain-lain. Jadi kenapa bisa nggak cocok kalau saya ya pribadi melihat kurang cocok kalau misalnya konten pelajaran itu katakan ditaruh di YouTube, karena memang ternyata yang nonton pun sangat sedikit gitu. Oke, masyarakat kita sukanya konten drama settingan. Di sini tutorial termasuk di bagian pendidikan atau di mana? Oke, tutorial termasuk bagian pendidikan. Kalau tutorial bisa masuk ke ranah pendidikan, bisa masuk ke entertain ya. Tutorial ini kan banyak ya, ada tutorial pendidikan,
ada tutorial yang sifatnya entertain atau konten tutorial misalnya kerajinan tangan dan lain-lain, itu kan jatuhnya non formal gitu. Yang formalnya saya rasa masih sangat sedikit gitu. Oke, ini kalau menurut Pak Ridwan seharusnya dipisah mungkin YouTube Education seperti YouTube Kids. Oke, kalau YouTube Kids berarti bisa dibilang untuk pendidikan itu tidak menyeluruh. Oke, itu dari Fadli ya. Oke, kenapa kurang efisiennya Pak Fajar? Ya karena menurut saya kalau di anak itu kan pinjam HP kan dari orang tua nih Bu. Ini saya bicaranya anak ya Bu, bukan Iya. udah yang berpendidikan sekolah dasar atau apa itu kan masih pinjam HP orang tua, dan orang tua kalau mau mengurusin YouTube ada 2 gitu kan katakan ribet, jadi pasti juga yang dikasihnya yang YouTube biasa gitu, yang orang tua terus dibukakan ini terus ntar kan ada rekomendasi lagi yang muncul, dan anak kan pasti juga bisa mengeklik rekomendasi tersebut Bu. Jadi bisa kalau tidak dipantau dengan baik nanti bisa menonton yang tidak diharapkan gitu Bu. Yang ini ya, konten-konten dewasa katakan mungkin ya, seperti itu. Ya bisa Bu. Oke, ini komentar dari teman-teman. Menurut saya karena random sih Bu, jadinya isi di YouTube itu nggak bisa kita filter untuk konten pendidikan atau entertain seperti itu sih Bu. Mungkin ya tepatnya dari Ridwan tadi sih harus dipilah-pilah dan dikelompokkan. Jadi mana yang entertain, mana yang pendidikan. Cuman ya kita bukan sebagai otoritas sih yang punya YouTube juga, mungkin enak seperti itu. Banyak pengiklan terus banyak AdSense, jadi ya pada Iya. tertarik ke situ jadi YouTube. Iya, benar Pak. Jadi memang ternyata kalau kita perhatikan yang trending ya, kalau istilahnya memang ya trending itu yang paling tinggi selalu entertain gitu kan, jarang banget pendidikan gitu kan, channel-channel yang memang sebenarnya itu udah ada di televisi terus di up lagi di YouTube biar mereka dapat royalti di situ kan, biar dapat income pendapatan setiap klik atau setiap durasi tontonan per menitnya, dari situ mereka dapat uangnya gitu. Oke, kemarin yang lagi hits ada yang mengikuti nggak? Ternyata yang di YouTube itu lagi trending nomor 1 Zahra. Ada yang mengikuti nggak? Oh itu sangat bagus sekali Bu. Gimana menurut pandangan Pak Fajar? Kalau ini ada kasus kayak gitu ternyata kemarin kan, kalau saya perhatikan itu sangat ya disayangin aja gitu kan, kok bisa gitu ya. Sekelas mungkin TV nasional kan Indosiar itu kan udah termasuk tinggi ya kan, ratingnya tuh udah bagus. Menurut Pak Fajar gimana kalau lihat kondisi kayak gitu? Ya kalau lihat TV saat ini juga ya sedikit meresahkan sih Bu. Kalau dulu kan anak diedukasi dengan tontonan kartun-kartun, dan itu sudah hal biasa, tidak ada perubahan dari waktu ke waktu. Terus dari TV mengurangi penayangan kartun atau tidak menambah produksi kartunnya, ya berubahnya zaman juga Bu. Anak-anak juga pada berubah, drama juga menonton itu juga. Karena tidak ada tayangan yang menarik anak-anak untuk nonton lagi Bu. Mungkin kalau anak-anak mau nonton kartun kan harus perginya ke YouTube Bu. Nah, Itu iya. sih kalau menurut saya Bu. Oke. Nih, Pak Atta nanya ya, penghargaan tertinggi di YouTube itu apa? Masuk podcastnya Om Deddy. Bahasan saya terlalu berat ya, umur 30 tahunan. Umur saya dong berarti ya. Oke, kalau menurut Pak Atta sendiri gimana? Konten, katakan kayak kemarin ada kasus si Zahra ya. Itu kayak gimana? Pak Pak Atta ngikutin nggak? Nggak pernah mengikuti hal-hal yang tidak penting ya Bu. Oh gitu. Nah, iya benar nih ya kata Pak
ini ya, Pak Andrian. Fakta di YouTube, anak-anak nggak suka pendidikan, sukanya konten Atta Gledek, Atta Halilintar maksudnya ya. Atta Esa diejek itu Pak Atta. Atta kebetulan namanya sama nih. Iya, itu kayak kemarin tuh saya baca komen-komentar orang, anak di bawah umur menjadi peran seorang istri. Nah itu, ujung-ujungnya kita jadi berpikirnya tuh, ini emang nggak ada filter dari Komisi Penyiaran Indonesia atau KPI ya, PKPAI ya kondisinya. Itu satu. Terus yang kedua itu mencerminkan ini udah jelas-jelas penyimpangannya nih sangat besar gitu kan. Di situ menanamkan bahwa film tersebut apa ya, nggak mendidik satu memang, tapi yang kedua ini lebih parah lagi, nah ya pedofil gitu ya. Pedofilia ini tuh sangat meresahkan para orang tua ya, gitu kan. Anak di bawah umur terus diajak nikah, itu kan jadi apa ya, jadi contoh yang nggak baik gitu kan buat penonton di Indonesia, apalagi mungkin yang nonton masih anak remaja, masih anak SMP, masih anak SD, jadi mereka akan melihat bahwa itu sah-sah aja, padahal itu sangat nggak apa ya, nggak benar. Pada malas sekolah nanti ujung-ujungnya cuman pengen nikah di usia muda, tapi mereka belum ada ilmunya atau mereka belum cukup umur. Nah itu kan jadi psikologi mereka nanti bakalan sedikit banyak jadi terganggu gitu kan. Itu salah satu yang sebenarnya apa ya, bisa kita nilai gitu kan ya. Cariin Pak Atta untuk ini buat Mas Fajar. Ya itu salah satunya gitu ya. Itu saya jujur ngikutin konten itu. Saya lihat komen-komentar orang ya di Twitter sama di Facebook sama di YouTube bahkan ya. Itu tuh benar-benar pada semuanya pada geram gitu kan. Kok bisa gitu? Kok bisa lolos sensor? Kok bisa ditayangin di TV nasional semacam Indosiar gitu? Itu sangat sangat apa ya, sedih gitu kan kalau kita lihat, kasihan gitu ya. Ujung-ujungnya nanti kan bisa mengejar rating sama uang biasanya, memang itu yang selalu diinginkan oleh orang-orang production TV biasanya, oleh production apa sih istilahnya kalau sebut ini, production house ya kita sebutnya gitu. Itu jangan sampai terulang lagi lah di kemudian hari itu kan, apa ya, udah kita nggak sekolah-sekolah nih anak-anak gitu kan, udah katakan tingkat SD, SMP, SMA sampai bahkan mungkin kuliah, banyak yang sangat awam gitu kan, udah awam, nggak pernah belajar di sekolah, terus mereka sajiannya YouTube, sajiannya sinetron. Nah itu yang jadi perhatian kita gitu kan. Itu bisa jadi penelitian gitu ya, ini kenapa anak-anak di masa pandemi, masa pembelajarnya menurun gitu. Belum belajar PKN seperti nanti ada biasanya guru PPKN kita ada ya, guru PKN kita ada nanti, dosen PKN itu kalau nggak salah Pak Sugeng ya, beliau ngajarin terkait Pancasila ya. Angge filsafat dan Pancasila ya. Filsafat. Pak Sugeng udah ngajar kalian belum? Oh udah, jadi dia mata kuliah apa? Pancasila dan kewarganegaraan. PKN toh? Iya. Yang hafal Pancasila Fajar tuh Bu. Yang hafal Pancasila kenapa? Pak Fajar. Ini semuanya juga harus hafal dong, kan Indonesia. Ya emang nggak ada yang hafal. Ini si Pancasila nggak ada yang hafal. Hafal Bu. Hafalnya pas lagi SD aja mungkin ya. Ya itu salah satunya ya. Diuji Pak Sugeng. Diujinya apa sama Pak Sugeng? Ditanya Pancasila, oh misalnya menolong ibu termasuk sila keberapa gitu kali ya. Kayak ini ya, pertanyaan yang ada di TWK, tes wawasan kebangsaan tuh.
Biasanya kalau belajar PKN nggak jauh dari situ, gitu ya soal-soalnya. Di sini ada yang PNS nggak, teman-teman? Calon Bu. Alhamdulillah Bu. Ada Ada siapa? pekerjaan naik sepeda. Pekerjaan Itu Mas Pak Doni Bu itu. Tiap kalau naik sepeda bikin konten terus. sejauh ini masih amin Bu. Oke, coba diusahain aja ya. Nggak ada salahnya kalian ikut tes CPNS. Siapa tahu nanti ada rezeki kalian di sana gitu kan. Untuk perekonomian kalian nanti lebih baik gitu. Ini Pak Ridwan nanya ya, anak kecil jadi YouTuber, kontennya FF itu apa? Yang tahu Bu. FF itu apa? Bisa sekolah dari ngegame gimana Bu? FF itu nama game atau apa? Oh iya, saya baru tahu FF itu apa. Oh FF. Singkatan Fire. FF itu apa? Free Fire. Iya Bu. Oh dari game bisa belajar bahasa Inggris sedikit-sedikit. Oke. Kalau saya dulu belajar bahasa Inggris itu biasanya dari nonton film barat. Film-film luar negeri ya, kayak Jackie Chan atau misalnya Mission Impossible atau misalnya Harry Potter. Nah, itu kita bisa banget tuh belajar dialeknya bahasa Inggris versi mereka, baik itu yang versi Amerika ataupun satu lagi kan ada UK sama satu lagi apa deh? Satu UK, satu lagi British, benar. Dari Britishnya gitu. Mau keluar belajar bahasa Jepang, nonton film Jepang bisa nggak Bu? Kalau itu mungkin Itu lebih beda konsep Mas Esa. Maksudnya anime. Iya anime Naruto gitu kan. Nah, itu kan susah. Mas Fajar itu terlalu bahasanya tua. lebih cepat. Ya dari Wibu bisa belajar juga kalian kalau Wibu ya. Wibu tuh biasanya anak-anak kuliahan semester 1, semester 2 tuh mereka udah ini banget ngerti, udah ngetren banget bagi mereka nih, dia ngejelasin nih Wibu kayak gini gitu kan. Saya bingung pas awal-awal Wibu itu apa, pas saya cari tahu oh ternyata ini Wibu gitu. Jadi memang eranya kita tuh udah berbeda jauh. Kalau saya dulu belum ada Wibu gitu kan. Kalau sekarang anak-anak ada istilah namanya Wibu gitu. Ya. Iya. Di Indonesia ada peluang untuk bikin film khusus ini enggak manga, belajar manga atau anime gitu? Kayaknya belum ada ya khusus Ada Bu. apa? Langsung saja ke Amikom Bu. Oh, Amikom ada. Amikom ada ya konsentrasinya ya. Konsentrasi anime perfilman di Universitas Amikom Yogyakarta. Itu di mata kuliahnya atau di ekstrakurikulernya? Jurusannya itu Bu. OME itu singkatan dari apa? OME TV baru dengar saya. Ada ya OME TV ya? Oke. Oh ya, di kalian Jogja azan jam berapa? Baru selesai azan Bu. Oh, baru selesai azan. Oh iya ya, di sini dikit lagi. Ini nggak apa-apa ya, kita nanti pembelajaran sampai maghrib aja ya. Dikit lagi nih kita selesaikan. Hari ini memang nontonnya kita lihat hasil survei dari APJI dulu ya. Sebenarnya saya mau ngejelasin teori peluang, tapi teori peluang ini saya lagi masih cari contoh videonya. Jadi biar kalian nanti nangkep ya, kenapa bisa seperti ini gitu ya. Oh ya, sebelum kita akhiri, Selain Facebook, Instagram, LinkedIn, Twitter, dan YouTube, sebutkan nama sosial media lain, maka yang paling besar adalah WhatsApp,
Mungkin baru ya hal yang lain. Oke, saya akan sharing ini Ya. kalian ya. Line, Facebook. Hasil kuis kalian ya kemarin. Kelihatan nggak di kalian? Kelihatan ya? Kelihatan Bu. Kelihatan Bu. Nah, ini hasil kuis ya. Memang saya ngasih soalnya ada 4 ya di sini. Nah, ini banyak ya. Ada yang dapat nilai 100 ya, ada yang masih minim. Nah, mungkin untuk 1 minggu ke depan saya akan bikin kuis lagi ya. Jadi nilainya itu bisa saya ambil juga dari sini, nanti saya ambil rata-ratanya. Dan kalian kalau yang mau ngejawab kuis ini lebih dari 1 kali, silahkan aja gitu ya. Nanti saya akan ambil nilai yang tertinggi. Nanti di sini ada historinya, kalian bisa ngerjain berapa kali gitu ya. Seperti itu. Gimana? Nggak keberatan ya? Enggak Bu. Tidak Bu. Oke, nggak apa-apa ya. Oke, mungkin kita cukupkan dulu ya untuk pembelajaran hari ini. Nanti saya akan upload untuk soal-soal kuis berikutnya. Jadi nanti kalian tetap buka e-learning aja ya ketika ada waktu. Oke, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga ilmu yang kita pelajari hari ini bermanfaat. Apa ya? Ya tadi sharing-sharingnya ya. Nanti kedepannya mungkin kalau daring seperti ini lebih efisien ngajarin lewat video. Nggak tahu kenapa video ini lebih cepat kena gitu ya. Karena kan kalian statistika hitung-hitungan harus di depan papan tulis gitu. Tapi kalau video ini kan kalian bisa melihat nalarnya, oh kayak gini gitu ya. Oke, saya akhiri dulu ya. Terima kasih atas partisipasinya kalian sore ini. Tetap jaga kesehatan ya, sehat-sehat selalu. Selamat menjalankan ibadah sholat maghrib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu. Sama-sama. Selamat malam.